Ada mama Rusia, ada balik sama mama, balik sama mama saya. Ayah, ada balik sama mama. Jenenganipun Bapak Sri Mulyo. Sambon kapondok Kusroko Mas Ramadhan Purwakowo dan Yaki Pampukan saat ini. Langsung gak ada acara berbosan. Kunjung kemarin sedaya para kasus pamilo sumber hampir tiga panjenengan sedaya beberapa pertanyaan ingkang langkung itu kepala Bapak Tri Bowo Ayah, ada balik sama mama, balik sama mama, balik sama mama. Abdul kan. Yang ikut Jenengan dapat info kapan kemarin itu jam berapa? Istri saya diinfokan sekitar pada jur sekitar setengah satu siang, dan kita nggak lama kita berangkat ke pondok. Di pondok kita udah disiapkan mobil antar ke klinik Mudi Sehat. Nah, cuma di tengah perjalanan karena saya sebagai orang tua nggak mau teka-teki, saya main kepastian. Saya paksa, akhirnya di tengah jalan saya dikabarin kalau anak saya sudah meninggal. Berarti belum sempat ke pondok? Sudah ke pondok. Di pondok langsung transit pakai mobil kita ke klinik di tengah jalan. Saya paksa dan kita dapat kabar kalau anak saya sudah meninggal. Kalau untuk runtutan kejadian sebenarnya memang saya belum mendapatkan kepastian dari pihak kepolisian. Nah, saya masih menunggu hasil otopsi terutama. Nah, tapi kalau berdasarkan informasi yang saya dapatkan, memang anak saya ini, mohon maaf, bisa dibilang korban kekerasan yang dilakukan salah satu santri kakak tingkat. Mungkin itu yang paling ini, dan saya pikir bisa sebab dan musababnya ini hal remeh banget, hanya minta rokok, dan dengan senioritasnya dia sampai berbuat keras ke anak saya sampai mengakibatkan anak saya meninggal. Bapak mendengar pemukulan atau seperti apa? Gimana? Ada pemukulan atau apa? Iya, ada pemukulan. Di bagian mana?
Saya belum bisa pastikan karena waktu saya lihat secara langsung saat meninggal dunia itu bagian luar itu seperti tidak terlihat apa-apa. Jadi makanya kita sebagai pihak keluarga memutuskan untuk otopsi biar semuanya jelas. Kita nggak mau ditutup-tutupi, bukan saya dendam, bukan saya pengen memusuhi proses, enggak. Tapi saya pengen anak saya yang terakhir jangan ada lagi. Pondok pesantren tetap pilihan yang baik buat anak. Tapi tolong jangan ada korban lagi. Kasihan. Mereka udah jauh dari orang tua, mau belajar, harus dikerasi. Kasihan. Mudah-mudahan anak saya yang terakhir, mudah-mudahan nggak ada lagi. Dan saya mohon doanya buat rekan media, doakan anak saya sebelum Allah kembali beraktivitas. Anak saya masih muda, masih kecil, 13 tahun, pacaran aja belum. Dia lagi ngafalin Quran. Saya berharap mudah-mudahan Allah menepati janjinya. Siapa yang belajar menuntut ilmu agama Allah, karena Allah mudahkan jalan masuk surganya. Mohon doanya. Terakhir ketemu sama almarhum kapan? Baru seminggu yang lalu, minggu kedua itu saya jatah sambangan buat anak saya. Mengikuti kontes ya? Saya ajak ke rumah, nginep sehari. Anak saya baik-baik aja, nggak ada penyakit. Saya ajak jalan-jalan, saya ajak makan. Kita biasa kalau anak saya libur itu, jatah libur kita ajak, kita senengin semua anak saya. Nah memang ya alhamdulillah kita nggak bedakan anak 3 anak semua kita saya. Bukan berarti saya taruh di pondok itu anak saya nakal. Boleh tanya ke tetangga-tetangganya, teman-temannya gimana anak saya. Mungkin punya firasat apa Pak sebelum kejadian Pak? Saya nggak tahu sih mas. Saya pernah melihat muka anak saya kok saya cuma sepintas aja. Tapi saya nggak pernah ngira. Udah sempat cerita belum Pak? Mungkin perlakuannya yang didapat di kontes waktu sambang malam itu. Itulah saya setiap tanya anak saya. Itu anak saya nggak pernah bilang bahwa ada kekerasan, ada pengancaman, bahkan yang mengusir pun nggak pernah bilang. Saya nggak tahu apakah anak saya dapat tekanan. Bahkan saya juga nggak tahu ini benar atau tidak, cuma informasi yang saya dapat dengan senioritasnya dia memukuli anak saya nakal dan anak saya nggak. Harapannya Pak dengan ini proses hukum atau seperti apa? Insya Allah kita akan proses hukum. Bukan berarti saya membenci anak yang melakukan, tapi saya pengen ini jadi pelajaran.